Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang mikroba penyebab penyakit pada tanaman dan mekanisme patogenitasnya. Jadi sebelum kami melanjutkan materi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan nama. Yang pertama saya sendiri atas nama Yeremias Gibo. Dan saya Stefanus Malo. Saya Faizatun Anissa. Dan saya Imelda Taribuko. Jadi sebelum kami melanjutkan materi kami, pertama-tama saya menjelaskan peta konsep. Jadi mikroba, dari mikroba penyebab penyakit pada tanaman itu ada faktor mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman, yaitu ada 3 faktor, yaitu virus, bakteri, dan jamur. Nah, dari virus akan menyebabkan penyakit tungro dan penyakit mosaik pada tanaman. Nah, dari bakteri akan menyebabkan penyakit karat, dan dari jamur akan menyebabkan penyakit hawar. Nah, untuk mekanisme patogenitasnya ada 4, yaitu inokulasi, penetrasi, infeksi, dan invasi. Nah, dari inokulasi ada 2 jenis, yaitu jenis inokulum dan sumber inokulum. Nah, dari infeksi dia akan melalui proses infeksi. Nah, dari proses infeksi itu ada 3, yaitu pra-entry, entry, sama kolonisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terlebih detail oleh teman saya, Imelda Taribuko. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan penyakit itu. Yang pertama virus. Nah, penyakit yang menyebabkan virus itu ada 2, yaitu yang pertama penyakit tungro. Penyakit tungro merupakan jenis penyakit tanaman yang paling sering terjadi, terutama pada tanaman padi. Penyakit tungro disebabkan oleh 2 jenis virus, yaitu Rickettsia tungro bacillifrom virus dan Rickettsia tungro sprerical virus. Kedua jenis virus ini bisa menginfeksi tanaman secara bersamaan karena tidak memiliki kekerabatan serologi. Virus tungro juga bisa ditularkan oleh wereng. Nah, yang kedua, penyakit mosaik. Penyakit mosaik merupakan penyakit yang sering menyerang tanaman tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama tembakau mosaik virus atau sering disingkat sebagai TMV. Adapun gejala tanaman yang terserang penyakit ini adalah pada daunnya terdapat bercak hijau muda atau kuning yang tersebar. Apabila semainya terinfeksi, maka tidak lama kemudian semai tersebut akan mati. Ukuran buahnya menjadi kecil. Pada batangnya terdapat garis hitam yang menandakan bahwa terdapat jaringan yang mati. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya faktor mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman yang kedua itu ada bakteri. Nah, penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah penyakit hawar. Bakteri penyebab penyakit hawar pada tanaman kedelai adalah Pseudomonas savasthanoi PF glycinea. Yang gejala awalnya berupa bintik atau bercak kecil yang berwarna coklat pada daun. Kemudian, noda pada daun terus berkembang melebar dan bentuknya mirip sudut, tembus ke permukaan bawah daun dan muncul warna kekuningan. Bercak yang melebar pada daun dapat bergabung sehingga membentuk bercak lebih besar dan akhirnya daun menjadi menguning, kering, dan akhirnya rontok. Penyakit ini muncul lebih parah dalam keadaan cuaca yang dingin dan hujan. Dalam kasus yang parah, penyakit ini menyebabkan gugurnya daun tetapi tidak membunuh seluruh tanaman. Penyakit ini jarang menyerang benih,
tetapi ketika bercak muncul pada polong, maka mengganggu pembentukan biji. Secara sepintas, gejala serangan bakteri hawar atau Blick mirip dengan bakteri pustul. Perbedaan mencolok adalah daun yang terserang bakteri hawar menimbulkan kerusakan di permukaan atas daun, tembus hingga bawah daun, bercak, dan bentuknya agak menyudut. Kemudian faktor yang ketiga ada jamur. Nah, penyakit yang disebabkan oleh jamur adalah penyakit karat. Penyebab penyakit karat adalah jamur Puccinia aracidis Pic. Gejalanya adalah tumbuhnya pustul yang berwarna oranye yang merupakan uredium pada permukaan bawah daun yang kemudian dapat juga muncul bertolak belakang pada permukaan atas daun. Uredium tersebut berukuran 0,3 sampai 1 mm. Daun yang terserang penyakit karat meskipun kering akan lebih lama hidup seperti pada tanaman kacang tanah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya kami akan melanjutkan tentang mekanisme patogenitasnya. Nah, siklus hidup patogen dimulai dari tubuh sampai menghasilkan alat reproduksi. Siklus penyakit meliputi perubahan-perubahan patogen di dalam tubuh tanaman dan rangkaian perubahan tanaman inang, serta keberadaan patogen atau siklus hidup patogen. Di dalamnya dalam rentang waktu tertentu selama masa pertumbuhan tanaman. Kejadian penting di dalam siklus penyakit meliputi inokulasi atau penularan, penetrasi atau masuk tubuh, infeksi atau pemanfaatan nutrien inang, invasi atau perluasan serangan ke jaringan lain, penyebaran ke tempat lain, dan pertahanan patogen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang inokulasi atau penularan. Oke, saya akan melanjutkan tentang materi inokulasi. Pada proses inokulasi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yaitu apa? Yaitu faktor yang pertama jenis inokulum dan faktor yang kedua yaitu sumber inokulum. Di sini kita akan pelajari tentang inokulasi. Inokulasi itu sendiri adalah bagian dari patogen atau patogen yang terbawa agen tertentu yang mengadakan kontak dengan tanaman disebut inokulum atau penular. Dengan demikian, inokulum merupakan bagian dari patogen atau patogen itu sendiri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Pada jamur atau cendawan, inokulum dapat berupa miselium, spora atau sklerotium. Pada bakteri, mikoplasma, dan virus, inokulumnya berupa individu bakteri, individu mikoplasma, dan partikel virus itu sendiri. Pada tumbuhan parasitik, inokulum dapat berupa fragmen tumbuhan atau biji dari tumbuhan parasitik tersebut. Pada nematoda, inokulum larva atau nematoda basi. Langkah-langkah yang terjadi pada dimulai dari inokulum patogen sampai ke permukaan tubuh tanaman inang melalui perantara angin, air, serangga, dan sebagainya. Inokulum yang dihasilkan banyak sekali, tetapi yang dapat mencapai tanaman inang yang sesuai hanya sedikit sekali. Beberapa tipe inokulum yang terbawa tanah seperti spora dan nematoda dapat mencapai tanaman inang yang sesuai melalui substansi yang dikeluarkan oleh akar tanaman. Semua patogen mulai melakukan serangan pada tingkat pertumbuhan vegetatif. Dengan demikian, spora jamur dan biji tumbuhan parasitik harus berkecambah terlebih dahulu. Untuk melakukan perkecambahan, diperlukan suhu yang sesuai dan kelembapan dalam bentuk lapisan air pada permukaan tanaman. Dan basah atau bentuk lapisan ini harus berlangsung cukup lama, sampai patogen mampu masuk atau melakukan penetrasi ke dalam sel atau jaringan. Jika hanya berlangsung sebentar, maka patogen akan kekeringan dan mati, sehingga gagal melakukan serangan. Selanjutnya dapat diidentifikasi patogen dengan tanaman. Di sini terdapat proses inokulasi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang pertama tadi itu jenis inokulum,
itu merupakan primer adalah infeksi penyebabnya adalah inokulum yang dihasilkan oleh infeksi primer. Sedangkan yang kedua itu sumber inokulum berada dalam tanah, tanaman tumbuh atau berasal dari luar tahan tanaman. Sebagian besar patogen dibawa ke inang tanaman secara pasif oleh angin, air, dan serangga. Inokulum udara selalu mengudara, mendarat di permukaan tanaman tidak hanya karena gravitasi, tetapi terbawa oleh hujan. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang inokulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Kamal. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penetrasi. Nah, penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel, jaringan atau tubuh tanaman inang. Patogen melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel, jaringan atau tubuh tanaman inang melalui 4 macam cara, yaitu secara langsung menembus permukaan tubuh tanaman, melalui lubang-lubang alami, melalui luka, dan melalui perantara atau pembawa vektor. Ada patogen yang dapat melakukan penetrasi melalui beberapa macam cara, dan ada pula yang hanya dapat melakukan penetrasi melalui 1 macam cara saja. Sering patogen melakukan penetrasi terhadap sel-sel tanaman yang tidak rentang, sehingga patogen tidak mampu melakukan proses selanjutnya, atau bahkan patogen mati tanpa menyebabkan tanaman menjadi sakit. Selanjutnya tentang infeksi. Nah, infeksi merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan nutrien atau sari makanan dari inang. Proses ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Selama proses infeksi, patogen akan tumbuh dan berkembang di dalam jaringan tanaman. Infeksi yang terjadi pada tanaman inang akan menghasilkan gejala penyakit yang tampak dari luar seperti menguning, merubah bentuk, atau malformasi, atau bercak, atau nekrotik. Beberapa proses infeksi dapat bersifat laten atau tidak menimbulkan gejala yang tampak mata. Akan tetapi, pada saat keadaan lingkungan lebih sesuai untuk pertumbuhan patogen, atau pada tingkat pertumbuhan tanaman selanjutnya, patogen akan melanjutkan pertumbuhannya sehingga tanaman menampakkan gejala sakit. Nah, dari infeksi akan melalui proses infeksi. Nah, proses infeksi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-entry, entry, dan kolonisasi. Ini mengacu pada perkecambahan atau perbanyakan propagul infektif atau pada bawah potensial sampai pada pembentukan hubungan parasit antara patogen dan inang. Proses infeksi dipengaruhi oleh sifat patogen, inang, dan lingkungan luar. Jika salah satu tahap proses infeksi dihambat oleh faktor-faktor ini, patogen tidak akan menyebabkan penyakit pada inang. Sementara beberapa parasit menjajah bagian luar tanaman atau ekstoporosit. Patogen juga dapat memasuki tanaman inang dengan penetrasi melalui lubang alami seperti poristomata atau melalui luka. Gejala penyakit yang diakibatkan oleh patogen ini diakibatkan oleh terganggunya respirasi, fotosintesis, tronkulasi, nutrisi, transpirasi, dan aspek pertumbuhan dan perkembangan lainnya. Infeksi adalah proses di mana patogen menjalini kontak dengan sel atau jaringan yang rentang dari inang dan mendapatkan nutrisi dari mereka. Infeksi yang berhasil mengakibatkan munculnya gejala. Dan interval
waktu antara inokulasi dan munculnya gejala penyakit disebut masa inkubasi. Dan selanjutnya ada entry. Sorry, yang pertama tadi ada pra-entry. Nah, pra-entry, sebelum patogen dapat menembus jaringan inang, spora harus berkecambah dan tumbuh di permukaan tanaman. Dalam kasus patogen motil, mereka harus menemukan host dan menegosiasikan permukaannya sebelum masuk host. Beberapa patogen mengembangkan struktur penetrasi khusus, seperti Apresioria, sementara yang lain menggunakan yang sudah ada sebelumnya di permukaan tanaman, seperti luka atau pori stomata. Virus tanaman sering terbawa dan masuk ke dalam tanaman melalui faktor seperti jamur atau serangga. Kontak awal antara propagul infektif, parasit, dan tanaman inang potensial disebut inokulasi. Patogen menggunakan berbagai rangsangan untuk mendefinisikan titik masuk yang sesuai. Beberapa jamur menggunakan isyarat topografi di permukaan tanaman untuk membawa mereka menuju lokasi stomata. Begitu hipa mencapai stomata, senyawa favolit yang keluar dari pori-pori tampaknya memberi isyarat untuk pembentukan struktur penetrasi khusus Apreserium, gula, asam animo, dan mineral yang disekresikan oleh tanaman pada permukaan daun tidak dapat secara khusus memicu perkembangan spora atau memberikan nutrisi pada patogen. Nah, selanjutnya entry. Nah, patogen mengeksploitasi setiap jalur yang mungkin untuk masuk ke inangnya, walaupun spesies patogen individu cenderung memiliki metode yang lebih disukai. Patogen jamur sering menggunakan penetrasi langsung permukaan tanaman untuk masuk inang. Ini memerlukan adhesi pada permukaan tanaman, diikuti dengan penerapan tekanan dan kemudian degradasi enzimatik dari kutikula dan dinding sel untuk mengatasi hambatan fisik yang disajikan oleh permukaan tanaman. Selama degradasi, kutikula dan dinding pergantian gen dinyalakan dan dimatikan dalam patogen, sehingga chitunase diikuti oleh salulase, kemudian paktinase dan protease diproduksi menyerang kutikula, dinding sel, dan lamela tengah dalam urutan. Tekanan yang dibutuhkan agar hifa menembus dinding sel dicapai dengan terlebih dahulu melampir Apresorium ke permukaan tanaman dengan perekat protein. Dinding sel Apresorium kemudian dimasukin melanin, membuatnya kedap air dan mampu menahan tekanan turgor tinggi yang terbentuk di dalam Apresorium. Inti Apresorium yang bersentuhan dengan kutikula disebut pori penetrasi dan dinding sel tertipis pada titik ini. Tekanan turgo yang meningkatkan penyebabkan pori-pori menjadi hernia membentuk pasak penetrasi yang menerapkan tekanan besar pada kutikula host dan dinding sel. Jalur alternatif untuk memasukkan patogen dalam melalui pembukaan yang sudah ada di permukaan tanaman. Ini bisa jadi dibukakan alam atau luka. Bakteri patogen dan nematoda sering masuk melalui pori-pori stomata. Bila ada film, kelembaban pada permukaan daun, jamur juga bisa menembus stomata terbuka tanpa terbentuknya struktur khusus apapun.
Beberapa jamur membentuk bangkel apapun bangkak di atas seperti stomata dan hipa. Penetrasi halus memasuki area udara di dalam daun, di mana ia membentuk vesikel substomata dari mana hifa infeksi muncul dan membentuk Fustoria dan sel-sel sekitarnya. Dan selanjutnya tentang kolonisasi. Infeksi yang baik memerlukan pembentukan hubungan parasit antara patogen dan inangnya. Setelah host tersebut masuk ke pabrik, ada dua kategori patogen yang luas, adalah biotrof atau yang membentuk infeksi pada jaringan hidup, dan nekrotrof atau yang membunuh sel sebelum mengkolonisasi mereka dengan mengeluarkan racun yang berdifusi menjelang patogen maju. Kedua jenis patogen ini juga kadang dikenal sebagai snack dan permen dan preman karena taktik yang mereka gunakan untuk mendapatkan nutrisi dari host mereka. Racun yang dihasilkan oleh nekrotrof dapat spesifik untuk inang atau tidak spesifik. Racun non-spesifik terlibat dalam berbagai interaksi tanaman tumbuhan atau tumbuhan bakteri, dan oleh karena itu tidak biasanya menentukan kisaran inang dari patogen yang menghasilkannya. Nekrotrof sering memasuki tanaman melalui luka dan menyebabkan gejala langsung dan parah. Kategori pentaran parasit adalah hemibiotrof yang dimulai sebagai biotrof dan akhirnya menjadi nekrotrofik menggunakan taktik dari kedua kelas patogen. Patogen yang menjajah permukaan tanaman mengekstrasi nutrisi melalui Haustorrhea di sel epidermal atau mesofil disebut ekstoparasit. Haustorrhea adalah satu-satunya struktur yang menembus sel inang. Beberapa parasit menjajah daerah antara kutikular dan dinding luar sel epidermis, menembus sel epidermis dan mesofil host dengan Haustorrhea. Ini disebut infeksi subkultikular. Patogen juga dibentuk koloni lebih dalam pada jaringan tanaman. Ini adalah infeksi mesofil dan parenkim, dan bisa menjadi hubungan hiprotropik, hemibiotropik, biotropik. Nektrof tidak menghasilkan struktur penetrasi khusus. Sebagai gantinya mereka membunuh sel inang dengan mengeluarkan racun, lalu menurunkan dinding sel dan lamella tengah, membiarkan hifa mereka menembus dinding sel tanaman dan sel itu sendiri. Pada infeksi hemibiotrofi, hifa di intraseluler dapat membentuk Haustorrhea dalam sel mesofil hidup. Namun seiring lesi meluas pada kondisi yang menguntungkan, sel-sel yang sangat pretitis di bagian dalam koloni-koloni yang dalam dan koloni runtuh. Selanjutnya tentang invasi. Nah, invasi merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadi infeksi. Individu jamur dan tumbuhan parasitik umumnya melakukan invasi pada tanaman dimulai sejak proses infeksi dengan cara tumbuh dan dalam jaringan tanaman inang, sehingga tanaman inang selain kehilangan nutrien
sel-selnya atau jaringan juga rusak karenanya. Bakteri, mikoplasma, virus, dan nematoda melakukan invasi dan menginfeksi jaringan baru di dalam tubuh tanaman dengan jalan menghasilkan keturunan atau individu-individu patogen dalam jaringan yang terinfeksi. Keturunan patogen ini kemudian akan terpindah secara pasif ke dalam sel-sel jaringan lain melalui plasmodesmata atau untuk virus, phloem atau untuk virus Mycoplasma, xylem atau untuk beberapa jenis bakteri, atau dapat pula berpindah secara aktif dengan jalan berenang dalam lapisan air seperti nematoda dan beberapa jenis bakteri motil atau mempunyai alat gerak. Patogen tanaman melakukan perkembangbiakan menggunakan beberapa cara. Jamur juga membentuk spora, baik spora seksual maupun spora aseksual. Tumbuhan parasit melakukan perkembangbiakan menggunakan biji. Bakteri dan mikoplasma berkembang biak dengan membelah atau fisi sel. Virus melakukan replikasi pada sel-sel tanaman inang dan nematoda berkembang biak dengan bertelur. Invasi adalah proses penyerangan jaringan secara interseluler. Jadi sekian materi penjelasan dari kami tentang materi faktor mikroorganisme penyebab penyakit pada tanaman dan mekanisme patogenitasnya. Dan itu saja penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang paham dalam mendengarkan penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.